lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Sejak akhir pekan kemarin, dunia media sosial diramaikan dengan isu rencana digelarnya European Super League yang diprakarsai oleh 12 klub top Eropa. Rupanya, terlalu bisiknya pembicaraan mengenai isu European Super League ini membuat Pierre-Emerick Aubameyang merasa kesal dengan warganet di Twitter. Bomber Arsenal pun memutuskan untuk menghapus akun pribadinya setelah menuliskan curahan hatinya tentang dunia Twitter. Perayaan gelar Norwich City harus tertunda karena mereka takluk 0-1 dari Watford pada laga yang digelar pada Rabu kemarin. Seperti diketahui, Norwich sudah memastikan diri promosi ke Liga Primer Inggris musim depan. Dengan berada di puncak klasemen dan mengoleksi 90 poin dari 43 laga, Norwich tak mungkin lagi terkejar oleh tim peringkat 3. Andai mereka menang melawan Watford, Norwich bisa dipastikan mengunci gelar juara. Kini Norwich harus bersabar untuk meraih gelar. Masih ada 3 laga lagi dan mereka berselisih 5 poin dari Watford yang berada di urutan kedua. Munculnya European Super League mengundang pro dan kontra. Penolakan keras datang dari berbagai pihak, salah satunya para supporter. Pada akhirnya, Arsenal dan 5 klub Premier League lainnya menyatakan mundur dari European Super League. Arsenal pun kemudian menulis surat terbuka yang berisi permintaan maaf kepada supporter. Arsenal menyatakan bahwa mereka menerima undangan untuk gabung European Super League demi melindungi klub. Namun, menyusul banyaknya protes dan penolakan, Brian London mengaku telah salah mengambil keputusan. Kegaduhan yang ditimbulkan wacana European Super League ternyata terdengar hingga telinga bintang UFC Conor McGregor. Melalui akun Twitter pribadinya, McGregor mengatakan bahwa dirinya tengah berpikir untuk membeli saham Manchester United. Petarung asal Irlandia itu juga meminta saran kepada para penggemarnya tentang keinginannya tersebut. Usut punya usut, saham klub yang bermarkas di Old Trafford itu memang sedang terjun bebas hingga 6,60%. Kondisi tersebut berbalik dengan yang terjadi sebelumnya pada awal pengumuman keterlibatan MU di ESL. Di samping itu, Wakil Presiden Manchester United, Ed Woodward juga telah mengundurkan diri. WHS Barcelona, Antonella Roccuzzo dikabarkan sedang mencari rumah baru di daerah Catalan. Hal itu seakan menjadi isyarat Antonella bahwa suaminya, Lionel Messi, akan bertahan lebih lama di Camp Nou. Sebagaimana diketahui, kontrak Messi di Barcelona akan berakhir pada 30 Juni mendatang. La Pulga belum menandatangani kontrak baru bersama Barcelona, sehingga banyak rumor yang menyebutkan dirinya akan hengkang. Di sisi lain, Presiden Barcelona Joan Laporta yakin bahwa Messi akan bertahan. Kini, kabar Messi bertahan di Barcelona juga semakin menguat, sebab istrinya disebut sedang mencari sebuah rumah baru. Gelombang protes terhadap rencana bergulirnya European Super League semakin besar, tak terkecuali jelang laga Premier League antara Chelsea dengan Brighton pada Rabu kemarin. Ratusan fans Chelsea berkumpul di luar Stamford Bridge untuk memblokir jalan. Akibatnya, laga The Blues kontra Brighton pun dimundurkan selama 15 menit. Tak cuma itu, fans yang melakukan protes juga terlibat adu mulut dengan legenda Chelsea yang kini duduk di manajemen klub yakni Peter Cech. Fans menganggap Cech sebagai pengkhianat. Cech pun kemudian berbicara lantang untuk mendesak fans menghentikan aksi blokir jalan yang mereka lakukan guna membuat bus tim Chelsea bisa masuk ke stadion. Mega bintang Paris Saint-Germain, Neymar Junior dikabarkan siap menerima pemotongan gaji. Hal itu dilakukan untuk bisa memastikan kepindahannya kembali ke Barcelona musim panas 2021 ini. Pesepak bola asal Brasil dikaitkan dengan kepulangannya ke Stadion Camp Nou pada musim panas lalu. Namun, Barca yang tengah diterpa krisis finansial gagal mendanai kembalinya Neymar ke Camp Nou. Kini menurut Marca, pada Rabu 21 April, Neymar akan terbuka untuk kembali ke Barcelona jika dia tidak menandatangani perpanjangan kontrak dengan PSG. Zinedine Zidane tidak ingin membahas mengenai pembentukan European Super League atau ESL yang saat ini sedang hangat dibicarakan. Menurut Zidane,
Florentino Perez selaku inisiator dari Liga Super Eropa yang harus menjelaskan semuanya. Sikap bungkam Zidane ini diketahui saat Real Madrid menggelar konferensi pers secara virtual jelang laga melawan Cadiz di Estadio Ramon de Carranza pada Rabu kemarin. Wartawan lain mencoba untuk mencari cara agar Zidane bersuara, namun pelatih berkepala pelontos itu tetap membisu. Cristiano Ronaldo sempat dikabarkan bakal balik ke Real Madrid. Florentino Perez menegaskan hal tersebut tidak mungkin terjadi. Tidak masuk akal bagi Cristiano Ronaldo untuk kembali ke Real Madrid, kata Perez selaku Presiden Real Madrid kepada El Chiringuito. Perez juga melancarkan kritik kepada Marca selaku salah satu media yang menghembuskan isu Ronaldo bakal balik ke Bernabeu. Dia memberitahu bahwa media tersebut milik bos Torino yakni Urbano Cairo yang merupakan rival Juventus di Italia. Juventus mengumumkan bahwa Federico Bernardeschi telah pulih dari COVID-19 dan bisa bergabung dengan tim untuk sesi latihan. Gelandang serbaguna itu terjangkit virus corona selama tugas internasional bersama Italia, bagian dari wabah yang lebih besar yang mempengaruhi sekitar selusin orang antara pemain dan juga staf. Bernardeschi sendiri telah memposting 2 tes COVID negatif dalam beberapa hari berturut-turut. Penyerang Roma Pedro Rodriguez dikabarkan akan absen selama 10 hari karena cedera otot. Menurut Football Italia, pemain Spanyol itu mengalami lesi tingkat 1 pada flexor di kaki kanannya. Dia diharapkan berada di meja perawatan selama 10 hari. Ini berarti Pedri akan absen dalam beberapa laga mendatang yakni melawan Atalanta di Liga Italia dan leg pertama semifinal Liga Eropa melawan Manchester United. Topik European Super League kian seru karena sejumlah klub telah melakukan eksodus. Setelah Big Six Premier League, sejumlah raksasa Italia pun tampaknya bakalan ikut keluar dari kompetisi kontroversial tersebut. Langkah itu akan diikuti oleh Inter Milan. Walau tidak secara gamblang berkata keluar, namun sumber dari dalam klub mengatakan kalau tim sudah tidak tertarik lagi dengan ESL. Saat ini, proyek The Super League tidak lagi dianggap menarik bagi Inter, ujar sumber klub kepada kantor berita ANSA seperti yang dikutip dari Football Italia. Manchester United dan Juventus mendapatkan angin segar dari PSG. Klub raksasa Prancis itu membuka diri untuk melepas strikernya Mauro Icardi pada bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan, PSG saat ini tengah membutuhkan dana segar dalam jumlah yang besar. PSG berniat menambah kontrak Kylian Mbappe dan Neymar yang kabarnya meminta gaji dan bonus dengan angka yang fantastis. Untuk mengatasi masalah itu, PSG berencana untuk melepas Icardi demi menambah dana untuk proses negosiasi kontrak baru bagi kedua pemain tersebut. Kabarnya, Icardi bakal dilepas dengan mahar sekitar 60 juta euro pada musim panas nanti. Penampilan gemilang Eduardo Camavinga masih menarik minat klub-klub elit Eropa. Selain Real Madrid, Bayern Munchen juga kepincut mendapatkan tanda tangan pemain berusia 18 tahun tersebut. Di Bayern siap bersaing untuk Madrid untuk meminang sang pemain dari Rennes pada bursa transfer musim panas tahun ini. Nantinya, sang pemain bakal menjadi suksesor David Alaba di lini tengah The Bavarians. Alaba enggan memperpanjang kontraknya bersama Bayern dan dikabarkan akan hengkang ke Real Madrid pada awal musim depan. Real Madrid ada di posisi terdepan dalam perburuan Kylian Mbappe, striker PSG yang mulai mendekati akhir masa kontraknya. Juni 2021 nanti, dia akan memasuki 1 tahun terakhir masa kontrak yang membuatnya bisa didapatkan dengan harga relatif lebih murah. Kini menurut laporan, Mbappe telah mengirim perwakilannya untuk menemukan rumah baru di Madrid. Ini mungkin jadi langkah awal Mbappe hengkang ke Madrid. Meski begitu, Madrid masih belum benar-benar pasti mendapatkan Mbappe. Kabarnya, striker Prancis ini tidak buru-buru memutuskan masa depannya. Manchester City semakin mengkokohkan posisi puncak setelah berhasil menghajar Aston Villa dengan skor 2-1. 2 gol The Citizen dicetak oleh Phil Foden dan Rodri setelah sebelumnya tim tuan rumah berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-1 melalui aksi John McGinn.
Di kompetisi Bundesliga, Borussia Dortmund berhasil mencatatkan kemenangan ketiga secara beruntun setelah mereka sukses kandaskan perlawanan Union Berlin dengan skor 2-0. Laga ini sempat diwarnai aksi kegagalan penalti Erling Haaland pada menit ke-27. Beruntung, Marcos Reus dan Rafael Guerreiro sukses membawa Die Borussen mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Pemuncak klasmen Serie A, Inter Milan, gagal memetik poin sempurna di laga melawan Spezia. Mereka harus rela berbagi angka setelah hanya mengakhiri pertandingan dengan skor 1-1. Beruntung, pesaing terdekat mereka yakni AC Milan takluk di tangan Sassuolo dengan skor 2-1. Sementara tim penguntit lainnya yakni Juventus berhasil meladeni perlawanan Parma dengan mampu meraih kemenangan 3-1. Real Madrid berhasil menduduki peringkat pertama setelah sukses menang secara meyakinkan melawan Cadiz. Skuad asuhan Zinedine Zidane berhasil menghajar tim tuan rumah dengan skor 3-0. 3 gol El Real cetak oleh Karim Benzema yang mampu ciptakan 2 gol, plus 1 lainnya dari Alvaro Odriozola. Meski berada di puncak, posisi El Real masih belum aman mengingat Atletico Madrid belum melakoni laga melawan Huesca yang baru akan digelar tengah malam nanti. Presiden UEFA Alexander Severin berbicara tentang kemungkinan sanksi yang dijatuhkan terhadap peserta ESL. Namun begitu, dia memastikan bahwa laga Real Madrid melawan Chelsea di kompetisi Eropa akan tetap digelar. Seperti diketahui, dua tim tersebut terlibat dalam proyek yang tengah ramai ini. Akan tetapi, Alexander Severin menyebut bahwa pihak UEFA telah bekerja sama dengan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pertandingan antara dua tim tersebut. Maka dari itu, sangat kecil kemungkinan untuk mendiskualifikasi Real Madrid ataupun Chelsea dari kompetisi tertinggi benua biru. Salah satu penggagas kompetisi ESL, Florentino Perez, menyebut bila proyek ESL masih belum habis. Dia menyebut, meski kompetisi ini banyak mendapatkan pertentangan baik dari kalangan pemain, pelatih, atau penggemar, dia tetap percaya bahwa ESL hanya mati suri. Lebih lanjut, dengan keluarnya beberapa klub yang sebelumnya telah bergabung, Perez berencana akan berubah strategi sehingga kompetisi ini bisa lebih diterima oleh berbagai kalangan. Perez sendiri mengakui bahwa tekanan yang datang sangatlah besar, namun dia tetap percaya dan akan terus meyakini bahwa proyek ini sangatlah menjanjikan bagi banyak pihak. Tottenham Hotspur menjadi satu dari beberapa klub Inggris yang sempat terlibat dalam proyek ESL. Hal itu pun menciptakan kegaduhan di berbagai kalangan, tak terkecuali para penggemar The Lily White. Mundurnya klub dari kompetisi Liga Super Eropa masih belum memuaskan bagi sebagian penggemar klub asal London. Kini, mereka secara terang-terangan meminta Daniel Levy mundur dari jabatan Chairman Club. Mereka yang berkumpul menjadi satu kesatuan terus menyerukan kalimat tegas yang bertuliskan Levy out. Setelah 3 klub raksasa Italia, Milan, Inter, dan Juventus terlibat dalam proyek ESL, banyak yang meminta FIGC selaku Federasi Sepak Bola Italia menindak tegas aksi tersebut. Namun begitu, Presiden FIGC Gabriele Gravina tidak lantas memenuhi tuntutan banyak orang. Dia mengaku tidak bisa memberikan sanksi dengan mudah kepada ketiga klub tersebut. Pasalnya, baik Milan, Inter, dan Juventus masih dalam tahap bergabung dengan kompetisi yang bahkan belum dimulai. Apalagi, sudah ada kabar yang menyebut bila klub yang terlibat telah mengundurkan diri dari kompetisi yang banyak ditentang itu. Sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah resmi dinyatakan sebagai klub yang terdegradasi, Schalke harus menerima nasib apes lainnya. Dilaporkan, momen mencekam sekaligus menyedihkan harus dialami para pemain Schalke. Salah satu pemain yang tidak disebutkan namanya mengatakan kalau para pemain Schalke harus lari terbirit-birit karena dikejar oleh para penggemar yang marah sekaligus kecewa dengan capaian klub musim ini. Malah, sudah ada beberapa pemain yang ditendang oleh supporter. Pihak klub pun merespon dengan mengecam aksi para penggemar yang tidak bertanggung jawab. Mereka sudah bekerja sama dengan polisi untuk menciduk supporter yang dianggap sebagai dalang dari kejadian memalukan ini.
Asosiasi Klub Eropa (ECA) memiliki sosok baru di kursi tertinggi mereka. Hal itu terjadi setelah muncul kabar bahwa Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, resmi terpilih sebagai Ketua ECA. Dalam hal ini, Nasser Al-Khelaifi datang untuk menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Andrea Agnelli yang memutuskan mundur selepas mengumumkan pembentukan Liga Super Eropa. Dalam menjalankan tugasnya, Nasser Al-Khelaifi akan didampingi oleh Michael Gerlinger sebagai Wakil Ketua 1 ECA dan 3 pejabat lainnya yakni Edwin van der Sar dari Ajax, Dariusz Mioduski dari Legia Warsawa, dan Akir Rihilati dari EJK Helsinki. FC Köln telah resmi mengumumkan bahwa mereka kehilangan Hans sebagai maskot klub selama ini. Hans yang merupakan sosok kambing itu menjadi fenomenal setelah menemani perjalanan klub selama kurang lebih 11 tahun lamanya. Pada tahun 2019 silam, Hans jatinya telah diistirahatkan karena masalah kesehatan. Kini kambing berusia 14 tahun itu dinyatakan telah mati. Hans sendiri merupakan maskot klub generasi ke-9 sejak FC Köln mulai memutuskan untuk memakai kambing sebagai maskot pada 70 tahun yang lalu. Ryan Mason ditunjuk sebagai juru taktik Spurs pasca kepergian Jose Mourinho, mulai melakoni debut pada pertandingan melawan Southampton. Ryan Mason berhasil membawa anak asuhnya menang dengan skor tipis 2-1. Selain sukses mengunci kemenangan pertama, Ryan Mason juga sekaligus memecahkan rekor sebagai pelatih termuda di kompetisi Liga Primer Inggris. Dia tercatat menjadi pelatih di kompetisi tersebut pada usia 29 tahun dan 312 hari dan berhasil mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang Attilio Lombardo ketika ia membesut Crystal Palace pada usia 32 tahun dan 67 hari pada 1998. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!